Nah, ada ya Mas Is ya? Oh, siap. Ayo, Siap, Ustaz. siap. Kalau Abdi di ya nanya direkamna. Allah Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mulai bersama-sama. Allahumma ilaika. Mangga mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga wasilah Al-Fatihah yang kita baca, semoga segala kebaikan keberkahan Allah limpah curahkan wabil khusus kepada ibu bapak kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan wasilah datangnya ilmu Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kita niatkan semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, khususnya kita yang hadir di majelis yang mulia ini, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat lahir batin, diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, hidup istiqomah dalam ibadah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita niatkan juga Bapak Ibu, Al-Fatihah yang kita baca, kita niatkan semoga keberkahannya Allah limpahkan kepada seluruh santri-santri kita. Semoga setiap santri yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, datangkan kepada kita, ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hatinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan bisa menjadi syafaat khususnya bagi kita selaku guru-gurunya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina walitullabina walijami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan
pengasuhan Dewan Tata Usaha, serta seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah yang alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu setiap pengorbanan kita untuk hadir di majelis ini, niat kita thalabul ilmi, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan sebagai salah satu usaha kita untuk benar-benar bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dijadikan amal soleh oleh Allah yang diterima dan menjadi wasilah semoga setiap hajat dunia akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita niatkan Bapak Ibu rahimakumullah duduknya kita di majelis ini sebagai bentuk istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Karena di antara amalan yang insya Allah itu bisa menjadi kifarat atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla yakhtua." Barang siapa yang dia berangkat melangkah untuk mencari ilmu, itu insya Allah akan diampuni dosa-dosanya bahkan sebelum dia melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, insya Allah kalau seandainya majelis ini, duduknya kita di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu asbab diampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah Bapak Ibu setiap kesulitan yang boleh jadi selama ini kita hadapi akan terurai, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara perkara yang membuat kita susah tidak lain dan tidak bukan itu adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bismillah Bapak Ibu ya, kita niatkan pertama thalab ilmu, yang kedua niat sebagai tobat kita kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke dalam dua materi di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita melanjutkan dulu hancagarapan kitab Safinah kita di bab yang ke-50, yakni tentang 9 model bermakmum. Nanti setelah ini kita akan sedikit membahas tentang kisi-kisi ujian Safinah, karena dapat kabar katanya nanti awal Agustus itu kita akan melaksanakan ujian apa ya, awal semester atau akhir semester ini ya, pokoknya nama ujian begitu Bapak Ibunya, ujian kenaikan kelas katanya. Insya Allah akan dibahas tentang kisi-kisi ya, kurang lebih kisi-kisi untuk ujian nanti di awal Agustus. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan yang sudah membawa kitabnya untuk dibuka halaman 84 kalau di kitab saya. Tentang Paslun Suratul Qudwati Tis'un. Silakan Bapak Ibu yang sudah membawa kitabnya. Kita sudah selesai kemarin membahas mengenai syurutul qudwati, syarat sahnya bermakmum. Nah, sekarang akan dibahas mengenai pasal 9 model bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai kita bacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan untuk pengarang kitab Safinah, khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Paslun, adapun ini pasal suratul qudwati, adapun jenis-jenis bermakmum ataupun surah bermakmum atau warna bermakmum atau macam bermakmum. Suratul qudwati, macam-macam bermakmum itu tis'un, ada 9. Suratul Qudwati, adapun macam-macam bermakmum tis'un itu ada 9.
Sah itu bermakmum fi khomsin dalam 5 perkara. Qudwatu rajulin bin rajulin. Yang pertama bermakmumnya laki-laki dengan laki-laki. Qudwatu yang pertama bermakmumnya rojulin seorang laki-laki birojulin dengan laki-laki lainnya. Itu yang pertama. Wa qudwatum ro'atin birojulin. Yang kedua bermakmumnya perempuan dengan laki-laki. Wa qudwatu khunsa birojulin. Dan yang ketiga bermakmumnya banci dengan laki-laki. Wa qudwatum ro'atin bi khunsa. Dan yang keempat bermakmumnya perempuan dengan banci. Wa qudwatum ro'atin bimro'atin. Dan yang kelima bermakmumnya perempuan dengan perempuan. Nah, jadi ini jamaah hadirin rahimakumullah tentang 5 macam bermakmum yang sah. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa macam-macam bermakmum itu ada 9. Jadi ada 5 macam bermakmum hukumnya sah, ada 4 macam bermakmum yang hukumnya tidak sah alias batal. Nah, barusan 5 model bermakmum yang hukumnya itu sah. Suratul qudwati macam bermakmum itu tis'un ada 9, tasihu hukumnya sah fi khomsin di 5 model bermakmum. Qudwatu rajulin birajulin. Qudwatu rajulin birajulin yakni bermakmumnya laki-laki ke laki-laki. Wa qudwatu mra'atin bin rajulin, ya. Dan bermakmumnya perempuan kepada laki-laki. Wa qudwatu khunsa birajulin. Dan bermakmumnya banci ke laki-laki. Wa qudwatu mra'atin bi khunsa. Dan bermakmumnya perempuan kepada banci. Wa qudwatum ro'atin bimro'atin, ya. Dan bermakmumnya perempuan ke perempuan. Nah, ini 5 yang sah. Kita lanjutkan. Wata betulu dan batal fi arba'in di 4 macam bermakmum. Watabtulu dan batal fi arba'in di 4 surah. Di 4 macam. Qudwatu rajulin bimro'atin. Pertama bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Wa qudwatu rajulin bi khunsa. Dan yang kedua bermakmumnya laki-laki kepada banci. Wa qudwatu khunsa bimro'atin. Dan yang ketiga bermakmumnya banci kepada perempuan. Wa qudwatu khunsa bi khunsa. Dan bermakmumnya banci dengan banci. Ini 4 model yang tidak sah. Wa tabtulu dan batal fi arba'in di 4 macam model bermakmum. Qudwatu rajulin bimra'atin bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Wa qudwatu rajulin bi khunsa. Dan bermakmumnya laki-laki ke banci, ya. Wa qudwatu khunsa bimra'atin. Dan bermakmumnya banci ke perempuan. Wa qudwatu khunsa bin khunsa, ya. Dan bermakmumnya banci kepada banci. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sedikit bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita kurang lebih membahas mengenai syurutul qudwati ahada asyara, 11 syarat sah dalam berjamaah. Jadi kalau 11 perkara ini tidak ada dalam sholat berjamaah kita, maka otomatis sholatnya itu adalah batal. Nah, dari mulai
an la ya'lama butlana sholati imamihi, dari mulai harus yakin bahwa imam kita itu adalah sah, sampai ke nomor ke-11 wa ayyu tabi'ahu, adalah kita senantiasa mengikuti gerakan imam. Nah, di 11 perkara ini sudah kita pelajari, sudah kita coba bahas. Semoga Bapak Ibu ini menjadi ibrah ilmu bagi kita, sehingga jangan sampai kita semangat dalam melakukan sholat berjamaah, tapi sholat berjamaah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti dalam sholat berjamaah itu ada yang disebut dengan syarat sah, ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan makruh. Apa bedanya? Kalau kita melarang atau meninggalkan syarat sah berjamaah, maka sholat kita tidak sah. Kalau kita melanggar sunnah dalam berjamaah, maka kadar berjamaahnya itu berkurang pahalanya. Contoh misalnya, mohon izin Bapak Ibu rahimakumullah, saya menampilkan share screen Bapak Ibu ya. Nah, semoga sudah tampil Bapak Ibu ya. Jadi dalam sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah itu Bapak Ibu rahimakumullah ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah syarat sah berjamaah. Nah, ini ada yang disebut dengan syarat sah berjamaah. Yang kedua ada yang disebut dengan sunnah dalam sholat berjamaah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga ada makruh dalam sholat berjamaah. Tah kadek bilih mungkin ayahnya muncul dina ujiannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa saja konsekuensi dari ketiga hukum ini? Nah, kalau seandainya Bapak Ibu rahimakumullah ada orang yang dia itu melanggar satu saja daripada syarat sah berjamaah, maka konsekuensinya adalah sholatnya tidak sah. Konsekuensinya adalah sholatnya tidak sah. Kalau apa? Kalau melanggar syarat sah berjamaah yang ada berapa? Ada 11. Contoh nih Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kan di antara syarat sah sholat berjamaah itu adalah si makmum harus yakin terhadap sahnya imam. Contoh misalnya ketika imamnya bermadzhab Hanafi, kemudian makmumnya bermadzhab Syafi'i. Nah, ini rada-rada riskan nih. Kenapa rada-rada riskan? Contoh yang pernah kami sampaikan, bahwa ketika ada imam, imam itu mazhabnya adalah Hanafi. Kemudian yang kedua ada makmumnya itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah rada riskan. Rada riskan bagaimana? Jadi misalnya ketika ada makmum, beliau ini bermadzhab Syafi'i, kemudian imamnya bermadzhab Imam Hanafi. Nah, contoh dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan bersentuhan antara suami istri itu batal, baik bisyahwatin atau bighairi syahwatin, baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat. Nah, adapun dalam mazhab Hanafi sepanjang yang saya ketahui itu mau dengan syahwat ataupun tanpa syahwat itu ketika bersentuhan tidak batal. Nah, misalnya suatu saat ada sebentar, ini ada suara yang bocor ya. Oh, aman. Nah, misalnya Bapak Ibu ada makmum bermadzhab Imam Syafi'i dan imam mazhab Imam Hanafi. Nah, ketika imamnya gitu mau mengimami itu misalnya punten tiba-tiba datang istrinya. Ketika datang istrinya, misalnya memberikan bekal atau misalnya ada barang yang ketinggalan, ngasih HP lah gitu. Ini imam mau ngeimaman, tapi tiba-tiba datang istrinya, ada apa? Ini HP-nya ketinggalan.
Ketika ini HP dikasihkan kepada sang imam, pas mau pulang istri nanti cium tangan ke suami nanti, muah cium tangan. Dan ini sang imam beres dicium tangannya oleh sang istri, langsung berangkat ke pangimaman gitu kan, ke pangimbaran, kemudian langsung mengimami. Nah, bagi sang imam ini tidak masalah gitu kan, mau sholat dicium tangan oleh sang istri tidak batal. Beda dengan makmum yang melihat itu, waduh ya imam dicium tangan oleh istrinya dan langsung ngeimaman gitu kan, tidak berwudu terlebih dahulu. Nah, maka ini bagaimana hukum bermakmumnya? Maka ini si makmum yang bermadzhab Imam Syafi'i saat itu tidak sah bermakmumnya. Kenapa? Ada keraguan terhadap kesucian sang imam. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini tidak apa namanya ya, dilanggar dalam artian tidak yakin ini si makmum terhadap sah sholat imam tersebut, maka jangankan berjamaahnya, sholatnya pun tidak sah. Gitu kan? Atau contoh yang kedua, misalnya dalam sob sholat, misalnya dalam sob sholat, ketika si makmum ini sholatnya lebih depan daripada sang imam, nah maka otomatis imam ini punten ya, maka ini makmum sholatnya tidak sah. Maka berhati-hati Bapak Ibu, kita yang sholat di luar, jangan sampai posisi kita ini melebihi batasan sab imam. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ini masjid, ya ini masjid. Kemudian ini posisi pangimbaran. Nah, posisi pangimbarannya di sebelah sini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka kan batas daripada saf itu kan punten. Batas daripada saf itu tidak boleh melebihi batasan imam. Nah, ini kan apa disebutnya batasan imam. Nah, kalau ada orang yang dia itu sholat Bapak Ibu rahimakumullah, sholatnya ini posisi kakinya itu di sini. Nah, posisi kakinya itu di sini. Maka otomatis si sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena melebihi daripada imam. Sehingga di antara perkara makruh dalam sholat itu adalah ketika sholatnya makmum itu sejajar. Jadi bagusnya si makmum itu jangan sampai sejajar dengan imam. Contoh bagaimana ketika imamnya punten, ketika makmumnya satu orang. Kan sunnahnya itu si makmum itu jangan jauh daripada imam. Karena kalau imam di depan gini, makmumnya di belakang seperti ini adalah makruh. Jadi sholatnya itu sah berjamaah, nah tapi pahalanya hanya 1 derajat. Nah bagusnya kalau makmum itu ya di samping seperti ini, samping kanan. Jadi si ujung jari makmum itu berada tepat di tumit imam. Nah itu yang paling afdol. Kalau laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan, maka perempuan posisinya di belakang. Walaupun pengantin baru. Gimana ada pengantin baru atau udah baru juga akan nikah? Udahlah istrinya dekat saya misalnya di samping kanan saya, tetap nggak boleh. Gitu. Jadi tetapnya di belakang kalau berjamaah. Kalau apa laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki dengan laki-laki, jadi sunnahnya itu si laki-laki makmumnya itu si ujung kaki, ujung jarinya itu berada di tumit imam. Nah ini 11 syarat berjamaah ini tidak boleh dilanggar Bapak Ibu rahimakumullah. Karena apa? Karena kalau dilanggar ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi jangankan mendapatkan 27 darajat salat nage gitu tidak diterima. Jadi Rasulullah disundakeun cacak-cacak menang 27 darajat gitu dalah salat nage teu sah gitu. Tapi di bahasa Indonesia mah tidak ada cacak-cacak. Jangankan mungkin ya. Nah, ini tentang 11 syarat sah dalam berjamaah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, dalam salat berjamaah itu ada ilmu yang kedua, ada yang disebut dengan mohon izin saya membuka catatannya dulu. Ada yang disebut dengan sunnah-sunnah dalam berjamaah. Nah, apa ini sunnah-sunnah dalam berjamaah? Sunnah-sunnah dalam berjamaah ini kalau dilakukan, ya, kalau dilakukan, ini pahalanya bisa sempurna sholat kita 27 derajat. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan, mengurangi pahala dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan perkara makruh dalam sholat. Apa itu perkara makruh dalam sholat? Kalau kita lakukan,
itu membuat sholat kita pahalanya sendirian. Nah, jadi ketika perkara makruh dalam sholat itu dilakukan, Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin mana ini tanda panah ini. Nah, ketika makruh sholat ini dilakukan, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah sholat berjamaah tapi pahalanya sholat sendirian. Nah, apa itu contohnya? Contohnya bareng dengan gerakan imam. Nah, jadi ketika imam, Bapak Ibu rahimakumullah, ruku misalnya, Allahu Akbar, imam teh belum bar, lah kita sudah mengikuti gerakan imam, maka ini makruh dalam sholat. Ini bisa membuat pahala sholat kita berkurang. Misalnya, Allahu, nah imam teh baru juga Allahu, nah kita sudah bergerak tubuh kita, maka ini makruh dalam sholat berjamaah. Jadi kenapa sholat kita berdiri di belakang imam, judulnya berjamaah, tapi dalam mutabah yaumiyah malaikat rokib dihitung nanti satu orang. Nah, di antara nanti apa? Mengikuti terus gerakan imam. Dalam artian membarengi seperti itu. Dan sunnahnya mah apa? Nunggu dulu bar. Jadi ketika makmum Allahu Akbar, gitunya, baru kita yang di belakang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu liman hamidah. Tapi kalaupun kita membarengi, hukum sholat kita tetap sah. Cuman pahalana kapedean paling gitu. Ah, dah saya mah sholat berjamaah contreng weh di MYT sholat berjamaah cek malaikat rokib teh. Nah, kapedean ente mah da pahalana ge eta mah sanes sholat berjamaah gitu. Paling lah kira ramean lah di akhirat dengan malaikat rokib gitu meureun. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Da afdol nama gitunya nunggu dulu bar, nunggu dulu dah. Tapi sekali lagi ini khusus dalam gerakan selain takbiratul ihram. Kalau dalam kita barengnya dengan imam di takbiratul ihram, itu bukan hilang pahalanya, tapi hilang sholatnya. Jadi jangan sampai gini Bapak Ibu, kan di takbiratul ihram ya, misalnya sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adan imaman lillahi ta'ala. Imam teh baru juga Allah. Imam teh baru Allah. Terus kita selaku makmum yang di belakang mengikuti Allah. Jadi bareng itu, membarengi imam dalam takbiratul ihram, maka hukum sholatnya tidak sah. Gitu. Jadi kalau di takbiratul ihram wayahna gitu harus wajib nunggu dulu bar teh. Ketika imam Allahu Akbar. Nah, kalau imam sudah bar, baru kita Allahu Akbar. Nah, gimana Pak Jab? Jadi itu di mana, digerakan apa? Bukan di takbiratul ihram atau itu tidak sah. Wajib nunggu bar. Jadi kalau Allahu Akbarnya gitunya di takbiratul ihram itu wajib nunggu bar dulu imam. Tapi kalau di gerakan lain itu tetap sah, cuman pahalanya yang berkurang. Itu resikonya. Jadi tetap hukum bareng itu bisa dua, bisa membatalkan sholat, bisa mengurangi pahala sholat. Kalau membarengi imamnya dalam takbiratul ihram batal sholatnya. Tapi kalau membarengi imam dalam gerakan ruku, i'tidal itu dan lainnya, maka hukumnya adalah makruh dalam sholat. Apa yang sering terjadi lagi makruh yang kedua di assalamualaikum. Jadi baru juga imam assalamualaikum yang ke kanannya, kita teh sudah assalamualaikum lagi. Nah, maka ini mengurangi pahala. Harusnya bagaimana? Kalau mau salam dalam sholat, dalam berjamaah, tunggu dulu imam di salam yang kedua ke kiri gitu. Nunggu dulu imam nengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita memulai assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ini kan kadang baru juga imam assalamualaikum yang ke kanan, ini makmum sudah salam lagi gitu. Nah, kemudian contoh lagi makruh-makruh dalam sholat selanjutnya apa? Ini yang rada suka ngeplos nih Bapak Ibu. Apa suka ngeplos? Yakni kita selaku makmum merubah cara duduk kita ketika imam posisinya masih dalam tawaruk. Contoh, imam teh posisinya teh kan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita lihat nih, imam cara duduknya kan masih seperti tahiyat akhir ya. Masih tawaruk tuh duduknya teh. Kita selaku makmum, kalau melihat imam posisi duduknya masih sedang tawaruk, kita tidak boleh sila.
Kita diam we tawaruk heula. Nanti kalau imam sudah sila baru boleh kita berdiri, boleh kita sila gitu. Kenapa? Karena kalau kita bergerak posisi merubah posisi duduk ketika imam posisinya masih tahiyat akhir, duduknya seperti itu, maka itu suatu kemakruhan. Oh, jadi makanya kita selaku imam kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum duduk nanti harus berubah. Jadi kalau imamnya sudah sila, boleh yang di belakang sila. Ini mah imam baru juga assalamualaikum, assalamualaikum, posisi duduknya masjid tahiyat, lalu kita selaku imam langsung ngajeleng gitunya. Eh, maka ini suatu kemakruhan dalam sholat berjamaah. Dan banyak lagi sekian kemakruhan-kemakruhan dalam sholat berjamaah yang ini baiknya kita pelajari Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti bisa mengurangi pahala dalam sholat berjamaah kita. Nah, ini sudah kita bahas Bapak Ibu ya, 11 syarat sah berjamaah. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang baru, yakni 9 model dalam bermakmum. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab Safinah disebutkan bahwa suratul qudwati tis'un. Model bermakmum itu ada tis'un, ada 9. Tasihu fi khamsin, ada 5 model bermakmum itu hukumnya sah, dan ada 4 model bermakmum hukumnya tidak sah. Nah, apa saja 5 yang sah itu? Yakni qudwatu rajulin bi rajulin. Yakni ketika laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Nah, maka ini hukumnya adalah sah. Bahkan di antara keterangan sholatu rajulin ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Sholat berjamaah laki-laki ke laki-laki, maka ini pahalanya lebih besar daripada sholatnya sendirian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qudwatum ra'atin birrajulin, bermakmumnya perempuan kepada laki-laki. Nah, maka ini hukumnya adalah sah. Jadi ketika imam laki-laki, makmum laki-laki sah. Kemudian yang kedua, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, ini sah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa qudwatu khunsa birrajulin. Dan yang ketiga adalah si imamnya laki-laki, kemudian makmumnya adalah banci. Izin saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Di clear. Clear all. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. 5 model bermakmum yang sah. Yang pertama, imamnya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, makmumnya adalah laki-laki. Nah, ini adalah yang sah. Kemudian yang kedua adalah ketika imamnya laki-laki, ya, kemudian makmumnya adalah perempuan. PR Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu, imamnya adalah laki-laki, kemudian makmumnya adalah banci. Nah, mahwa banci, apa itu banci? Banci itu Bapak Ibu kalau dilihat di syarahnya adalah seseorang yang memiliki punten abdi bilih rada kirang saya ngabasakeunana. Banci ini disebutnya adalah orang yang memiliki 2 parabot. 2 parabot itu 2 alat kelamin, yakni memiliki kubul dan farji. Memiliki zakar dan farji, punten. Jadi ini yang disebut dengan banci. Bukan kalau sekarang banyak ada gening laki-laki dangdan perempuannya, atau perempuan dangdan laki-laki, dan si alat kelaminnya cuma 1. Nah, itu bukan disebut banci kalau dalam ilmu fikih. Jadi yang disebut dengan banci itu adalah seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Nah, kalau di zaman sekarang kan ada nih punten alat kelaminnya lalaki gitunya, lalaki ya dari mulai lahir teh lalaki. Cuman penampilannya penampilan perempuan, gayanya perempuan, tetap itu dihukumi sebagai rojul gitu, sebagai laki-laki. Atau sebaliknya alat kelaminnya perempuan gitu. Cuman ya karena ada apalah gitunya 1 dan 2 hal, akhirnya dia berpenampilan laki-laki, maka tetap dia disebutnya adalah imro'ah, yakni perempuan. Nah, adapun yang disebut dengan khunsa yakni banci adalah seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Mohon maaf ya. Jadi di kelaminnya itu ada farjinya, cuman ada yang muncul juga zakar. Nah, jadi ada 2 di alat kelaminnya itu. Nah, maka inilah dalam fikih disebutnya adalah khunsa, yakni banci. Itu ta'rifnya Bapak Ibu.
Maka ketika ada imamnya laki-laki, kemudian makmumnya adalah banci, maka ini hukumnya adalah sah. Kemudian wa qudwatum ro'atin bihunsa. Nah, kemudian yang keempat adalah makmumnya perempuan dan imamnya adalah banci. Nah, jadi kalau banci menjadi imam bagi perempuan, itu hukumnya adalah sah. Kemudian yang kelima adalah imamnya perempuan dan makmumnya adalah perempuan. Nah, maka ini adalah 5 model sholat berjamaah yang sah. Kemudian ada 4 model sholat berjamaah yang tidak sah. Apa itu yang pertama? Yang tidak sah itu adalah ketika kudwatu im Qudwatu rajulin bimra'atin. Yang pertama adalah ketika imamnya itu adalah perempuan, sedangkan makmumnya adalah laki-laki. Nah, maka ini adalah model berjamaah yang tidak sah. Maka di salah satu pesantren yang rada viral katanya perempuan boleh jadi imam, bahkan perempuan boleh menjadi khatib. Nah, ini kalau ditinjau dalam ilmu fikih maka hukumnya adalah tidak sah. Kenapa? Dalam keterangan disebutkan la ta'uman namro'atu rojulan. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Gimana tuh kalau khutbah Jumatnya saja? Jadi imam sholatnya mah tetap laki-laki, tapi khutbah Jumatnya perempuan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena khutbah dalam sholat Jumat itu hakikatnya adalah mengganti 2 rakaat sholat duhur. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minadz zuhur. Jadi kan dalam sholat Jumat itu sholatnya mah kan 2 rakaat. Ya. Sebelumnya ada apa? Ada 2 khutbah. Nah, 2 khutbah dalam sholat Jumat itu adalah pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Jadi kalau seandainya 2 khutbah ini sama dengan 2 rakaat plus 2 rakaat Jumat kan jumlah jamleh tetap 4. Nah, jadi tetap tidak boleh walaupun perempuan menjadi khatib Jumat. Ini yang saya pahami. Kemudian yang kedua, yakni wa qudwatu rajulin bi khunsa. Yang kedua adalah ketika imamnya banci, kemudian makmumnya adalah laki-laki. Nah, maka ini hukum sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena banci itu hukumnya ihtimal. Apa itu ihtimal? Setengah laki-laki, setengah perempuan. Maka kelaki-lakiannya itu tidak sempurna karena di sananya ada keperempuanannya gitu. Maka tidak sah seorang banci menjadi imam bagi laki-laki. Wa qudwatu khunsa bimra'atin. Nah, yang ketiga adalah ketika ada makmumnya perempuan, kemudian punten imamnya perempuan dan makmumnya adalah banci, maka ini tidak sah. Ketika imamnya perempuan, Bu Hajah misalnya, kemudian ada banci gitunya, banci pakai kerudung, pakai mukena itu, maka hukum sholatnya tidak sah. Ini banci bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena kembali lagi ihtimal. Karena di banci ini ada sebagian daripada laki-laki. Maka yang namanya laki-laki kan tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Yang terakhir adalah banci imamnya, kemudian makmumnya juga adalah banci. Khunsa bil khunsa. Maka ini hukumnya adalah tidak sah. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu 5 hukum bermakmum yang sah, yakni laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan bermakmum ke laki-laki, banci bermakmum kepada laki-laki, perempuan bermakmum kepada banci, perempuan bermakmum kepada perempuan. Maka ini hukumnya adalah sah. Kemudian yang kedua adalah 4 model bermakmum yang tidak sah. Yakni laki-laki bermakmum kepada perempuan, laki-laki bermakmum kepada banci, kemudian banci bermakmum kepada perempuan, dan banci bermakmum kepada banci. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah kurang lebih 9 model bermakmum. Nah, izin Bapak Ibu rahimakumullah sedikit sebelum kita masuk kepada kisi-kisi dalam ujian. Ini semoga menjadi ilmu bagi kita, khususnya bagi tim pengasuhan. Tim pengasuhan di akhwat. Jadi kalau boleh menyarankan, ketika mengadakan sholat berjamaah di asrama, yang mana makmumnya adalah akhwat, kemudian imamnya adalah akhwat. Kalau boleh saya menyarankan, mohon ketika sholat berjamaah para akhwat, ini imamnya jangan seperti model berjamaahnya ikhwan. Contoh nih Bapak Ibu rahimakumullah. Ini adalah barisan makmum ya.
Saya izin menggambar. Ini adalah barisan makmum. Nah, ini barisan makmum. Banyak lah gitunya, ini barisan makmum. Nah, ini barisan makmum. Kemudian kan kalau ini mah kalau ikhwan nih Bapak Ibu. Kalau ikhwan itu kan si posisi imamnya di depan nih. Nah, ikhwan itu kan posisi imamnya di depan seperti ini. Ini kalau ikhwan. Nah, adapun kalau akhwat, posisi imamnya jangan di depan. Jadi posisi imam akhwat itu di sini, di tengah-tengah, hampir sejajar dengan makmum. Sekali lagi, posisi imam akhwat itu hampir tidak terlihat. Jadi posisinya itu di tengah-tengah dan hampir sejajar dengan makmum. Jadi kalau seandainya nih Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah eh, ini adalah kaki makmum nih, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau seandainya ini adalah kakinya makmum, nah, ini kakinya makmum, maka posisi kakinya imam itu adalah di ujung jarinya makmum. Nah, ini posisi imam itu kakinya di sini, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini. Nah, jadi imam itu nanti posisinya jangan terlalu depan. Kenapa? Kalau terlalu depan bagaimana hukumnya? Kalau terlalu depan hukum sholatnya tetap sah. Cuman berjamaahnya jadi berkurang pahalanya. Sayang gitu, sholat berjamaah itu kan berharap pahalanya 27 derajat. Tapi setelah beres sholat, pahalanya cuman ya sholat fardiyah saja sendirian. Kenapa? Karena salah dalam posisi berjamaahnya seperti itu. Nah, mungkin semoga ini bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Wallahu alam bisawab. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum masuk ke dalam kisi-kisi nih untuk ujian di awal Agustus nanti, mungkin di antara Bapak Ibu akan ada satu atau dua hal yang akan ditanyakan ataupun akan ditambahkan, kami persilahkan. Oh, ada pengersa Ustadz Soleh yang bertanya. Bismillah, emang banci sholatnya sah tad? Sah, pangersa. Banci itu hukum sholatnya adalah sah. Nah, bagaimana tuh Ari banci di mukena atau di sarung? Nah, ya, no bahasanin kemudian. Jadi saya di waktu beberapa kapan ya, saya lupa lagi, pernah sedikit diskusi. Jadi yang namanya banci itu, sekali lagi, banci itu ta'rifnya, pengertiannya adalah seseorang yang memiliki dua parabot. Jadi di kelaminnya itu memang ada dua, gitu. Ada zakarnya dan ada farjinya. Memang ada dua. Nah, biasanya nih Bapak Ibu rahimakumullah, punten nih, punten. Kesalahan daripada sebagian orang tua ketika memiliki anak yang baru lahir, kemudian qadarullah misalnya di usia sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun misalnya, terlihat, punten, yes, bahasa saya kalau kurang bagus ya bahasanya. Misalnya lahirnya itu, ini mah perempuan gitu, karena ada farjinya. Tapi ketika beberapa saat kemudian, kok aya nu nengtet gitunya. Ieu mah geuning aya nu nolol gitunya. Oh, ternyata alat kelamin laki-laki. Oh, rewas orang tua teh ada dua. Karena saking kagetnya, wirang gitu kan, dan lain sebagainya, itu yang punten yang nengtet itu langsung dipotong, dibersihkan. Jadi we full, mohon maaf, dalam bentuk farji. Oh, ini mah perempuan we gitu. Nah, ini berbahaya katanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika seorang bayi lahir dengan dua kelamin, maka kita tidak tahu nanti yang dominan itu ke laki-lakiannya atau ke perempuannya. Kapan ini bisa kita ketahui? Akan bisa diketahui ketika si bayi ini beranjak kepada akil balig. Jadi baiknya mah kalau ada bayi gitu keluar dari rahim ibu, kemudian di alat kelaminnya ada farji dan ada zakar, maka dibiarkanlah. Biarkan gitu. Sampai kapan? Sampai si bayi ini nanti beranjak dewasa.
Nah, nanti ketika si bayi ini sudah mulai balik, baik di 9 tahun, 10 tahun, atau paling telat 15 tahun. Nah, mohon maaf, tiba-tiba terlihat misalnya dadanya berbeda gitu kan, ada tumbuh. Kemudian suaranya juga berbeda, lebih lembut. Oh, berarti ini laki-laki, perempuan, mohon maaf. Ketika misalnya ada di dadanya, ada payudaranya, kemudian suaranya pun lembut, di lehernya tidak ada jakun. Oh, berarti ini perempuan baru. Nanti kalaupun mau dioperasi, yang dihilangkan adalah zakarnya. Tapi ketika nanti berusia balik, ternyata mohon maaf dadanya rata, bidang, dari lehernya keluar zakun. Oh, berarti yang dihilangkannya apa? Misalnya ketika dioperasi yang dihilangkannya itu adalah farjinya. Nah, dari sanalah kalau yang dominannya adalah laki-lakinya di sarung misalnya. Kalau dominannya adalah perempuan ya di mukena. Seperti itu. Tapi secara ala kulihal yang namanya banci atau khunsa itu sholatnya adalah sah. Nah, namun mohon maaf bagi yang seseorang laki-laki, misalnya laki-laki sudah dioperasi gitu kan, tapi dulu punya riwayat beliau ini adalah khunsa, jadi memiliki dua alat kelamin, maka beliau tidak boleh menjadi imam ketika makmumnya adalah laki-laki. Tapi kalau makmumnya adalah perempuan semua, maka khunsa atau orang yang memiliki dua alat kelamin ini hukumnya boleh menjadi imam kalau makmumnya semuanya adalah perempuan. Tapi kalau makmumnya adalah laki-laki, maka khunsa tidak boleh menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, menurut hasil daripada rapat tim pengajar Sakopah bersama Dikdasmen, ini katanya Bapak Ibu di awal Agustus akan dilaksanakan postes, akan dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, adapun kisi-kisinya adalah berbeda gitu kan, yang belajar pagi dengan saya itu nanti beda kisi-kisinya, kemudian yang bersama Ustadz Hendra pun berbeda karena beda hanca garapannya. Kalau tidak salah yang bersama Ustadz Hendra itu sudah masuk ke bab muamalah. Nah, adapun yang di kelas kita baru di bab sholat berjamaah. Jadi bab kaifiat sholat belum selesai. Nah, kalau Bapak Ibu mencoba menghitung dari pasal pertama sampai pasal sekarang itu jumlahnya itu kurang lebih sudah 50 pasal. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nanti mohon dipersiapkan untuk ujian di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam nanti tanggal berapa? Insya Allah nanti ada pengumuman secara resmi dari Dikdasmen mengenai kapan waktunya dan bagaimana proses penyelenggaraan ujian akhirnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan proses ujiannya itu seperti yang biasa. Jadi diberikan soal, kita diberikan waktu 24 jam untuk ngisi, misalnya seperti itu. Atau menggunakan konsepan baru ketika ujian itu serempak. Nah, jadi di waktu yang sama, kemudian nanti soalnya ditampilkan di Zoom, kemudian nanti Bapak Ibu langsung menjawab via Google Drive, itu tinggal A, B, C. Seperti dulu waktu zaman Corona geningnya, waktu ujian taklim bersama Ustadz Mulyadi kalau tidak salah ya, kemudian ada fikih dan lain sebagainya kan, soalnya ditampilkan di Zoom, kemudian kita langsung menjawab hari takeneh gitu. Sehingga benar-benar si jawaban itu teruji validitasnya, reliabilitas dan lain sebagainya. Ini ada wacana seperti itu. Intinya mah kita bismillah siap-siap Bapak Ibu rahimakumullah-nya, karena menghafal syariat, hukum syariat itu adalah salah satu jihad besar. Kenapa? Karena salah satu syarat sah diterimanya ibadah adalah ketika ibadah kita dibimbing oleh ilmu. Nah, maka masuk ke dalam kaidah ifadillaha yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara syariat kita menjaga Allah teh adalah ngajaga syariat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin Bapak Ibu nanti yang belum memberikan nomor, nanti bisa kita bareng-bareng. Itu Bapak Ibu, pasal yang pertama itu ada di halaman 5, bisa dilihat. Pasal yang pertama adalah Arkanul Islam, rukun Islam. Ini sudah hatam Bapak Ibu ya. Kemudian pasal yang kedua adalah Arkanul Iman, rukun iman.
Nah, ini menjadi kisi-kisi. Kemudian yang ketiga adalah makna la ilaha illallah. Yang keempat adalah alamatul bulugi, yakni ciri-ciri balik. Nah, jadi kalau 50 bab terus 50 soal, tetap belum dengan turunannya. Kemudian yang keenam adalah rukun wudhu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti oh ya, yang kelima ya, rukun wudhu. Punten. Yang kelima itu adalah syarat sah bersuci dengan batu atau dengan tisu. Nah, nanti sambil dipelajari Bapak Ibu ya, syarat sah bersuci dengan wudhu yang ada 8, syarat sah bersuci dengan tisu itu ada 8. Yang keenam adalah rukun wudhu yang ada 6. Yang ketujuh tentang pengertian niat. Pasal ke-8 tentang air sedikit dan air banyak. Yang ke-9 rukun mandi wajib ada 6. Yang ke-10 punten. Yang ke-9 penyebab mandi wajib. Tuh, salah ya. Yang ke-9 penyebab mandi wajib ada 6. Yang ke-10 rukun mandi wajib ada 2. Yang ke-11 syarat sah wudu ada 10. 12 pembatal wudu ada 4. 13 13 yang diharamkan bagi yang memiliki hadas. Ya, 13. 14 penyebab tayamum. 15 syarat sah tayamum yang 10. Tuh. 16 rukun tayamum yang 5. 17 pembatal tayamum yang 3. 18 jenis najis yang 3. Golongan najis yang 3-nya. Lajeng sabaraha? 18, 19 ya? 19 cara mensucikan najis mugoladoh. 20 paling sedikit haid atau bab tentang haid. 21 udur salat. 22 syarat sah salat yang 8. 23 rukun salat yang 7. 22 naonnya nih, Mbak? Ya, 22 syarat sah salat yang 8. Yang 23 rukun salat 17. Terus 24 3 derajat niat. Ya. 25 syarat sah takbiratul ihram yang 16. Lajeng 20 genep syarat sah Fatihah. Panjangnya ngaos teh. 40 ya. Mohon 10. 27 tasdid dina Fatihah aya 14. Nah, kita kadang Bapak Ibunya awatos ya ketika nanti kita ujian teh ternyata konsepan yang kedua tampil naon namin nanti soalnya langsung ngejawab ada berapa syarat sah Fatihah. Nah, jadi resep enak wih kabumite nalar. Tasdid Fatihah aya 14. Lajeng 28 sunat mengangkat tangan di 4 tempat. 28. 29 syarat sah sujud sahwi. Punten. 29 syarat sah sujud. Sana sujud sahwinya syarat sah sujud. Lajeng 30-nya 30 tasdid tasyahud.
ada 21, tasydid tasyahud yang 21. Kemudian 31 minimal tasydid dalam sholawat. 32 minimal salam dalam sholat. 33 waktu-waktu sholat yang 5. 34 waktu diharamkan sholat. Oh, ini terus panjangnya. Waktu yang diharamkan sholat. 35 saktah sholat. Saktah sholat. Nah, ada berapa jumlah saktah dalam sholat tuh? 36 tumak ninah dalam sholat. 27 sebab sujud sahwi. Ya, 37 tuh kalewat abdi lepat ya. 37, 38 sunat ab'ad sholat. Ya. 38 sunat ab'ad sholat. 39 pembatal sholat. Terus 40 wajib niat menjadi imam. Yang wajib niat menjadi imam. 41 ya. 41 syarat sah bermakmum. 41-nya punten. 41 syarat sah berjamaah. Sama gitu, syarat sah berjamaah, syarat sah bermakmum. Kemudian 42 model bermakmum. Oh, jadi ada baru 42 nih. Punten abdi lepat nganomeran. Ada 42 bab Bapak Ibu yang insya Allah menjadi kisi-kisi kita dalam ujian akhir semester di di tahun ini. Tengah semester berarti ya? Akhir semester Pak Jeb. Akhir semester ya? Awal. Ya gitulah. Pokoknya nama ujian ya Bapak Ibunya. Jadi mangga Bapak Ibu dipersiapkan 42 bab ini. Minimal Bapak Ibu ya oleh-oleh kita di Darut Tauhid ini khatam di Sapina. Minimal per pasal kita aya rai-rai lah gitunya. Bagus mah ditalar gitu Bapak Ibu. Syarat sah sholat ada 8, rukun sholat ada 17, pembatal sholat 14 dan lain sebagainya gitu. Ini yang afdol. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan hati kita khususnya untuk menghafal ilmu-ilmu khususnya ilmu-ilmu fardu ain, karena mempelajari bab fikih salat itu adalah salah satu kewajiban yang hukumnya adalah fardu ain yang tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun. Kenapa? Karena salat itu adalah amal ibadah juga yang hukumnya adalah fardu ain, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sebagai kisi-kisi kita untuk nanti menghadapi ujian akhir. Niatkan Bapak Ibu ya ngapal ke nana bukan untuk ujian akhirnya agar bagus nilainya, bukan, tapi agar sholat kita bagus ke Allah, agar ibadah kita bagus. Karena kalau niat kita diniatkan menghafal kitab Sapinah ini adalah untuk beberes sholat kita, memperbaiki sholat kita, maka nanti akan beda karaosna, barokahna, fadilahna gitu Bapak Ibunya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, tidak ada lagi yang akan ditambahkan, mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian. Nanti Bapak Ibu yang membutuhkan rekamannya, nanti akan saya coba upload di YouTube ya. Izin saya uploadnya di YouTube pribadi saya. Nanti saya coba edit dulu, kemudian nanti saya akan share untuk linknya mungkin nanti di grup Dikdasmen, seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup kita bacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan Bapak Ibu ya.
keberkahan Al-Fatihah ini untuk orang tua kita, guru-guru kita, untuk diri kita pribadi, kemudian untuk suami atau istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, santri-santri kita, dan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatunun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu teu acan di screenshot tong hilap kanggo SMKI. Turnuhun sadayana. Anu 17 teh sekedap. Bab 17 teh pembatal salat, Pak. Pembatal salat, pembatal tayamum. Mubtilatut tayamum. Yang 20 teh oh head ya. Oh iya, tentang head. Minimal head. Mangga Bapak Ibu, tur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, channel 7 jadi ya, channel YouTube-nya nanti Sapria Muhammad saja Bapak Ibu. Nomor 27 pasal 27 teh tasdid dalam sholat Fatihah. Oh, itu ayat itu. Dari Teh Fitri. Nah, mangga Bapak Ibu yang terlewat ada di Teh Fitri ini di kolom chat. Nah, mangga Bapak Ibu ini tentang bab-babna. Bapak Ibu yang melihat ada yang tidak sesuai, nuhun. Boleh nanti diberikan masukan ya, bilih aya bab anu kalangkung gitunya, bilih abdi aya nu lepat, mangga we direvisi. Untuk channel YouTube-nya bisa Bapak Ibu nanti ke YouTube diketik saja Sapria Muhammad, itu ada apa namanya channelnya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah di share videonya. Maka Bapak Ibu yang belum di copy ini babnya silahkan di copy terlebih dahulu. Yang belum di screenshot dulu. Kalau sudah izin saya ditutup Bapak Ibu ya. Mohon insya Allah mungkin di share ya naon namina teh rekaman Zoom kita di channel YouTube. Ustaz.